Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alzamana sabilal haqqi wal huda wa jannabana asbabasy syarri war rada. Ahmaduhu ta'ala wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Hadarana man ittaba'al hawa wa hawa bi sahibil hawa hatta hawa. Fasubhanahu bitilahil azim wa rabbur rahim wa maulal karim alal abasis sawa wa man sara ala nahjihim waqtafa amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya jamaah umrah Raudhah yang saya cintai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya? Insyaallah. Ini semangat semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu nikmat yang mana sangat besar sekali Bapak Ibu, nikmat yang didambakan banyak orang, yaitu nikmat bisa mengunjungi Baitullah. Maka dari itu, mari kita bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Dan di antara nikmat yang paling terbesar ialah nikmat pada hari ini kita berkumpul untuk merencanakan bagaimana nanti perjalanan kita. Kemudian Bapak Ibu, salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pahlawan reformasi Islam fisabilillah yang insya Allah Bapak Ibu, kalaulah dulu, kemarin, atau mungkin masih sekarang sampai besok, sampai kepergian kita salam kepada baginda Nabi Muhammad itu secara jauh. Ya, ketika kita tahiyat, apa yang kita baca Bapak Ibu? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, di situ kita salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batin. Jadi batin kita saja yang dekat, zohirnya tidak. Insya Allah beberapa waktu ke depan Bapak Ibu, kita akan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zohir dan batin. Nanti kita akan mengunjungi Raudhah yang ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah nanti dipermudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, ini perlu perkenalan nggak Bapak Ibu? Perlu ya, harus. Nama saya Bapak Ibu, di sini udah ada ya. Muhammad Mikdam Mugis. Ya, Muhammad Mikdam Mugis. Bisa panggil Kang Mikdam atau AA Mikdam atau Mas Mikdam. Jangan Bapak ya, karena saya masih muda gitu. Jangan Ustadz juga, nggak apa-apa panggilnya Mas aja atau Akang atau AA gitu loh. Biar kita lebih friendly gitu lah. Seperti itu. Bapak Ibu, insya Allah saya Muhammad Mikdam Bugis yang nanti akan menemani perjalanan Bapak Ibu semuanya. Mulai nanti berangkat dari kantor Raudhah, kemudian menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nanti kita ke Dubai, jalan-jalan di Dubai, kemudian nanti kita ke Turki mengunjungi kota Istanbul, Bursa, kemudian kita ke Saudi, Madinah, Makkah, Taif, hingga balik lagi ke tanah air. Nah, maka dari itu Bapak Ibu nanti jangan sungkan-sungkan ya. Ketika nanti di Dubai, di Turki, di Saudi, kalau misalkan butuh pertolongan, misalkan butuh bantuan, tinggal hubungi saya. Dan Kang, handuk di kamar saya kurang. Ya, gak apa-apa bilang. Nanti saya konfirmasi ke resepsionis. Kang, real saya habis. Gak apa-apa. Nanti saya bawa ke money changer gitu loh. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian saya berasal dari Bogor, Bapak Ibu ya. Di sini ada yang dari Bogor, Bapak Ibu. Nggak ada ya, Bandung semua ya. Ya, saya dari Bogor, tepatnya di Puncak. Nah, oh, Ibu Sukabumi ya. Dekat berarti ya, Bu.
Kemudian sisanya Bandung ya. Insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu. Grup kita nanti adalah grup yang besar. Karena jumlah kita nanti ada 40 orang ya. Setengahnya Bandung, setengahnya Jakarta. Kemarin saya sudah mengisi juga pemantapan bersama teman-teman di Jakarta. Dan hari ini insya Allah pemantapan bersama teman-teman di Bandung. Bapak Ibu, kemarin ketika sesi pertama sudah ya dijelaskan oleh Ustadz terkait tentang bagaimana hukum umroh, apa saja mawani'ul umroh, kemudian al-asya al-masnunah indal ihram dan lain-lain. Sudah ya, jelas ya. Kemudian rukun umroh apa saja. Sudah ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu pada kali ini dan pada sesi ini, pada pemantapan kali ini, saya akan membagi kepada 2 sesi. Oke. Dan nanti sistemnya kita tanya jawab aja. Jadi rileks, santai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, saya akan menjelaskan terkait teknis. Bagaimana nanti di bandara. Bagasi kita tuh berapa sih? Kita naik maskapai apa? Nanti kita di Makkah di hotel mana? Di Madinah juga di hotel mana? Jarak dari hotel kita di Makkah ke pelataran Ka'bah itu berapa meter? Nanti saya akan jelaskan. Itu di sesi pertama. Kemudian Bapak Ibu, untuk sesi kedua, saya akan memvisualisasikan bagaimana perjalanan kita. Oke? Dari mulai keberangkatan sampai bandara, kemudian nanti kita ke Dubai, di Dubai kita kemana aja, di Turki, Istanbul kemana aja, Bursa kemana aja, sampai kita pulang. Nah, jadi nanti lebih kepada itinerary di sesi kedua. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Belum ada ya, karena belum ada penjelasan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, silahkan bisa dicatat ya. Ini ada beberapa info penting. Pertama, Bapak Ibu, pengumpulan koper ya. Ini khusus jamaah Bandung ya. Jamaah Bandung. Jadi kalau yang Jakarta enggak. Mereka nanti langsung ke bandara. Seperti itu, bawa kopernya. Pengumpulan koper. Untuk pengumpulan koper, Bapak Ibu, di kantor Raudah Travel maksimal itu hari Kamis 9 Oktober 2025. Oke. Kita berangkat tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 11. Nah, jadi berarti Hamin berapa tuh dikumpulinnya? Hamin 2. Kang, kenapa sih harus dikumpulin dulu? Nah, gitu. Dikumpulin dulu, jadi nanti kita akan berikan tag di koper Bapak Ibu semua. Ya, nanti ada tag Sisko Patuh di situ. Kemudian kita juga akan kasih stiker Raudo. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan kopernya dikumpulkan maksimal hari Kamis 9 Oktober. Ya, seperti itu. Kemudian keberangkatan. Di sini ada yang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, jadi gak ikut start? Ada. Oke. Bagi yang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diantar dan dilepas keluarga, kumpul hari Sabtu 11 Oktober jam 20. Oke. Jam 8 sudah di sana. Di mana? Di Terminal 3, Gate 2, patokannya depan Sate Senayan. Nah, daerah situ aja. Nanti di situ counter check-in Emirates Airlines biasanya. Ya, jadi nanti langsung di sana. Kemudian bagi yang ikut transport kantor, nah yang start dari kantor Raudo, kumpul hari Sabtu, jam berapa? Jam 13.30. Oke, jam 13.30 kumpul, nanti kita akan adakan absensi, kemudian pembagian ID card. Setelah itu jam 2 kita langsung menuju Jakarta. Nah, insya Allah kita nanti sampai di jam 20 kalau nggak jam 19 ya. Semoga perjalanan nggak macet ya. Seperti itu. Nah, itu terkait keberangkatan. Kemudian maskapai Bapak Ibu, insya Allah nanti maskapai kita akan memakai maskapai Emirates. Nah, ini maskapainya insya Allah bagus ya Bapak Ibu. Maskapai Emirates, perjalanan Jakarta, Dubai, Istanbul. Kemudian perjalanan pulang Jeddah, Dubai, Jakarta. Nanti jadi kita pulang juga transit ya Bapak Ibu di Dubai sekitar 4 jam 3 jaman. Kemudian untuk perjalanan kita dari Turki menuju Saudi, tepatnya di Bandara Muhammad bin Salman, Madinah, kita akan memakai pesawat Ajet. Ya, pesawat Ajet. Pesawatnya juga bagus, seatnya 33. Seperti itu ya.
Itu terkait maskapai. Maskapai kita nanti. Kemudian seragam. Nah, semuanya udah dapat seragam dari Raudoh? Udah ya. Nah, untuk seragam Bapak Ibu, silahkan dipakai batik Tosca ketika keberangkatan. Nah, Kang, nanti kan kita city tour di Dubai. Nah, boleh gak nanti ketika sampai Dubai, saya mau ganti baju. Misalkan nggak pakai batik Raudoh. Nggak apa-apa, silahkan. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti baju ketika city tour Dubai-nya, silahkan baju salinnya atau baju gantinya dipisahkan. Ya, ketika nanti kita check in Bapak Ibu ya. Koper bagasi yang besar masuk ke bagasi, yang koper kecil dibawa ke kabin. Nah, baju ganti silahkan dimasukkan ke kabin. Nah, jadi jangan sampai lupa. Kenapa? Karena nanti ketika di Dubai, koper kita nggak turun. Jadi langsung di Istanbul kopernya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi nanti ketika kita sampai di Dubai, insya Allah nanti kita land di Dubai itu sekitar jam 5-an. Artinya subuh itu jam 4. Jadi nanti turun pesawat, saya arahkan untuk saat subuh. Kemudian yang mau ganti silahkan. Setelah itu berkumpul, kemudian kita bersama-sama ke imigrasi dan keluar bandara langsung city tour. Seperti itu. Ya. Nah, itu terkait seragam. Kemudian hotel kita di Madinah itu di Hotel Ansor Golden Tulip ya Bapak Ibu. Kemudian di Makkah di Anjum, nanti ada penjelasannya di bawah. Kemudian pembimbing mutaif kita insya Allah nanti pembimbing kita akan ditemani oleh Ustadz Aris Azhari Harap LC. Nah, beliau teman saya juga ketika kuliah ya, ketika di Al Azhar Kairo. Nah, jadi insya Allah lah kita klop lah, enak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk kepulangan kita, insya Allah nanti tanggal 22 Oktober dan sampai bandara Jakarta jam 21.40. Salah. Iya, jam 21.40. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Daerah Eman. Oke, maaf, ini tipe ya, tipe. Tipe. Insya Allah Ansor Golden Tulip dan daerah Eman itu kita startup juga ya Bapak Ibu. Kita biasanya rodo itu di Madinah tuh kalau nggak di Ansor dan di DR. Berarti di situ yang di daerah Pak. Ya, hotel kita di daerah Eman. Jadi daerah Eman itu di pintu 330 sebelah kanan belakang. Nah, jadi kita keluar hotel ke kanan mau penpik masuk 330 langsung ke Nabawi di situ. Ya, kalau Ansor dia sejajar lurus gitu loh. Jadi hotel kita di DR Aiman dan hotel Makahnya di Anjung. Kalau di 15.40 banyak yang tipe ya bentar. Boleh lihat Bu. Ethan coba minta Ethan. Iya ya, tipe. Siapa yang buat? Yang buat siapa? Iya, iya. Maaf ya Bapak Ibu, ada tipe. Tipe. Salah. Jadi yang benar ya tadi ini nanti kita dari Dubai itu kan jam 4 ya, jam 4 subuh dan sampai di Soekarno Hatta itu jam 15.40 sore. Sore, ya. Kita nanti pakai maskapai EK356 ya, 356. Nah, itu kemudian detail penerbangan keberangkatan Jakarta, Istanbul kita memakai maskapai Emirates. Nah, nanti kita perjalanan dari Jakarta menuju Dubai kita memakai maskapai EK359 ya. Jadi perjalanan kita dimulai itu Bapak Ibu di tanggal 12 Oktober. Nah, jadi sudah masuk tanggal 12. Insya Allah kita akan take off di jam 12 lebih 45 dan sampai di Dubai jam
5.35. Oke, jadi pagi ya. Jadi pagi, kemudian setelah itu nanti kita city tour. Selesai rangkaian city tour semuanya, kita nanti kembali ke bandara dan kita akan take off dari Dubai menuju Istanbul itu pukul 18.00 dan sampai di Istanbul jam 21.35 malam. Nah, itu ya. Itu untuk penerbangan kita Jakarta Istanbul. Kemudian Turki Saudi kita memakai maskapai Ajet dengan kode VF205 tanggal 14 Oktober. Insya Allah kita akan terbang dari bandara Sabiha Gökçen. Jadi ini bandaranya beda dengan bandara yang ketika kita landing di awal. Nanti ya, kita landing di awal itu di bandara Istanbul Bapak Ibu ya. Jadi di Turki bagian Eropa. Nah, Bandar Sabiha ini di Turki bagian Asia. Nah, bandaranya mungkin kayak Halim ya, kayak Halim Perdana Kusuma. Dan insya Allah kita akan landing di Madinah. Nah, jadi alhamdulillah kita landingnya di Madinah. Artinya nanti dari Bandara Madinah menuju hotel itu dekat. Nah, setengah jam, kisaran setengah jam. Itu kita take off jam 21.55 dan insya Allah landing di jam 1.35. Kemudian kepulangan juga kita memakai Emirates Bapak Ibu. Eh, Take off jam 20.10 dan sampai di Dubai jam 00.10. Kemudian kita melanjutkan perjalanan jam 4.10 dan sampai di Suta 15.40. Jadi transitnya kisaran 4-3 jaman ya. Itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu perlu diperhatikan ketentuan bagasi. Pertama, bagasi kita dari Jakarta menuju Istanbul. Nah, untuk bagasi besar itu 1 kali 20 kilo. 1 pieces kali 20 kilo untuk koper besar. Kemudian untuk koper kabin yang kecil itu beratnya 7 kilo maksimal. Nah, Kang, boleh gak saya bawa 20 kilo pas? Nah, saya menganjurkan jangan. Lebih baik bawa 15 kalau enggak 14. Kenapa? Karena nanti bagasi kita Bapak Ibu dari Turki ke Saudi itu 20 kilo. Kalau misalkan kita bawa pas 20 kilo dari Indonesia, nyampe Dubai, nyampe Turki, yang ibu-ibu belanja. Ya kan? Beli coklat, beli misalkan apalah oleh-oleh, itu pasti nambah. Nah, kalau nanti lebih dari lebih dari 20 itu nanti perjalanan dari Istanbul ke Madinah itu nanti agak susah gitu loh. Problem maka dari itu nanti dari Indonesia pun silahkan nanti ditimbang sebelum kopernya dikumpulkan di kantor, dipastikan beratnya berapa. Seperti itu. Kemudian saya juga menganjurkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk membawa timbangan elektrik. Tahu ya ada di Shopee tuh. Harganya berapa ya? 120 kayaknya. Nah, itu silakan bawa. Itu penting sekali. Karena nanti ketika hari terakhir malam terakhir di Turki, silakan kopernya ditimbang gitu loh. Biar nanti ketika di bandara itu nggak bongkar-bongkar lagi, nimbang-nimbang lagi gitu. Jadi lebih baik nanti ditimbangnya ketika malam terakhir di hotel. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu bagasi kita juga ya dari Istanbul ke Madinah itu bagasi besarnya berapa? 20 kilo dan kabin 7 kilo. Kemudian kepulangan untuk bagasi besar kita dapat bagasi besarnya 20 sampai 30. 20 sampai 30 dan kabin juga 7 kilo. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penerbangan dan ketentuan bagasi? Kalau misalnya cabin itu kan kita bawa koper ya, misalnya nggak sampai 3 cabin, kita bawa rans sebanyak misalnya. Batas barang-barang yang dibawa ke kabin itu minimal 3 pieces. Misalkan nih, saya biasanya bawa 1 koper kabin, bawa ransel, kemudian bawa tote bag, saya taruh di atas koper kabin, itu masih aman. Tapi kalau 4, 5, lebih baik jangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. 4 mungkin kalau depannya tas lempang yang kecil tuh biasanya bapak-bapak ada ya yang buat naruh paspor dan lain itu masih aman gitu. Yang terpenting Bapak Ibu,
ke pesawat itu nanti kita bawa koper kabin ya, itu jangan pokoknya jangan terlalu kelihatan rariweh lah gitu ya. Jangan kelihatan terlalu rariweh gitu loh, tentengannya banyak dan lain-lain. Nah, itu biasanya nanti bisa kena cas gitu loh. Seperti itu ya. Apalagi nanti sebenarnya kalau Emirates, Qatar, Etihad tuh mereka nggak terlalu ketat. Nanti yang ketat itu ketika penerbangan pesawat dari Istanbul ke Madinah. Nah, maskapai Ajet itu dia masalah terkait barang-barang yang dibawa ke pesawat itu mereka agak ketat gitu loh. Nah, kemarin ketika zaman saya yang September perjalanan dari Istanbul ke Madinah, jamaah saya ada yang bawa 5 pieces ketika perjalanan dari Istanbul ke Madinah dan itu kena kena denda 100 euro. Nah, itu cukup besar ya, makanya nanti diperhatikan lagi terkait tentengan dan barang-barang yang dibawa ke kabin. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian eh, maskapai Emirates juga biasanya nanti ketika kita keberangkatan, mereka memperbolehkan koper kecil kita dimasukkan ke bagasi. Misalkan, Kang, saya nanti koper kecilnya mau dimasukin bagasi aja deh, biar di Dubai nggak ribet. Dorong-dorong koper kecil, no problem, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau misalkan nggak juga ya nggak apa-apa mau dibawa gitu loh. Seperti itu ya. Nah itu untuk yang Emirates bisa, bisa. Buat kepar Bapak Ibu, kepulangan itu insya Allah kita dapat bagasinya besar ya. Kisaran 25 sampai 30. Nah, tapi dalam kurung maskapai Emirates itu ketika kita mendapatkan bagasi 30 itu nggak boleh satu koper itu 30 kilo. Jadi harus dibagi 2 pieces. Oke? Mungkin di koper besarnya 25, 5 kilo yang sisa cari kantong yang lain. Nah, biasanya saya tuh eh memberi solusi kepada jamaah bagi yang banyak oleh-olehnya atau yang koper-kopernya beranak itu. Nanti ketika di Madinah ada travel bag Bapak Ibu, ada travel bag harganya 5 real. 5 real, 10 realan. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan beli itu. Nah, tapi travel bag ini dia kalau dimasukin bagasi, dia cepat sobek gitu loh. Gampang rusak. Nah, solusinya, nah itu nanti di bandara bisa di bubble. Nah, bubble kisaran 40-50 realan, itu nanti dia udah dikasih kardus sama bubble. Jadi aman. Bagi yang nanti oleh-olehnya banyak, kopernya beranak, silahkan. Bisa beli travel bag. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk beli kayaknya mahal deh. Insya Allah nanti lolos lah aman ya. Bismillah. Amin. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jelas ya terkait bagasi ya? Oke. Saya lanjut. Cuaca, suhu udara, perbedaan waktu. Perkiraan cuaca. Di Turki, Bapak Ibu, sekarang bulan Oktober ya. Jadi bulan Oktober itu perpindahan musim dari dari panas ke dingin. Nah, kemarin Agustus itu panas banget. September kemarin adem lah. Kemarin adem. Mungkin sekarang agak dingin dikit. Makanya di Istanbul itu suhu terendah sekarang itu mencapai 20 derajat Celcius. Dan suhu tertingginya 25 derajat. Nah, jadi di Istanbul ini dinginnya apa ya bahasa Indonesia? Cepel itu apa sih? Cepel gitu loh ya. Karena angin laut ya, lengket gitu ya. Nah, lengket ke muka. Nah, kalau di Istanbul karena Istanbul itu kan dia di samping laut, kemudian ada selat juga, Selat Bosporus seperti itu. Makanya nanti dia agak lengket ke kulit ya di Istanbul. Kemudian di Bursa itu dinginnya lebih dingin lagi ya. Suhu terendahnya bisa mencapai 19 derajat karena di Bursa itu dia dataran dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Kemudian suhu tertingginya 24 derajat. Nah, itu untuk cuaca di Turki. Jadi itu di Turki itu Bapak Ibu udah adem dingin lah. Seperti itu. Jadi enak. Nah, kemudian untuk di Saudi, nah itu masih panas Bapak Ibu ya. Masih panas. Suhu terendahnya 28 derajat dan suhu tertingginya bisa mencapai 42 derajat. Itu bayang ya panasnya. Bapak Ibu pernah ini jalan di samping orang jualan gorengan lagi digoreng.
Nah, kayak gitu panasnya. Seperti itu. Kemudian di Makkah juga 26, suhu tertingginya 42. Kemudian perbedaan waktu Jakarta lebih cepat 4 jam dari Turki dan Saudi. Jadi perbedaannya 5 jam. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait cuaca? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini hotel kita tadi di mana? Di DR Eiman, bukan di Ansor Golden Tulip. Nah, ini hotel kita di Makkah, di Hotel Anjum. Insya Allah hotelnya enak, bintang 5. Jaraknya berapa meter saat ke pintu 79 yang menuju pelataran Ka'bah? Itu kisaran 500-400 meteran. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah dekat. Cuman Anjum itu agak jauhnya dari tempat sa'i aja. Kita habis umroh misalnya dari sa'i balik ke hotel. Nah, itu agak lumayan menguras tenaga lah selesai umroh. Ya. Nah, ini untuk hotel kita di Turki, insya Allah kita di G Hotel ya Bapak Ibu. Nah, ini kondisi hotel bintang 4 atau bintang 5 di Arab Saudi. Perlu diperhatikan nih Bapak Ibu ya. Takutnya kaget biasanya orang Indonesia itu. Pertama, kamar dan kebersihan tidak standar seperti pada negara wisata pada umumnya. Kadang standar kebersihannya nggak sama kayak di kita Bapak Ibu. Misalkan bintang 4 di Saudi ataupun di Turki sama bintang 4 di Indonesia kadang berbeda. Seperti itu ya. Jadi nanti misalkan ya jangan kaget. Tapi nggak kotor-kotor banget juga. Insya Allah bersih, tetap ada yang bersihin dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kedua, sering tidak tersedianya air minum di kamar. Nah, ada beberapa hotel di Turki, tapi untuk hotel yang kita tinggali di Turki di G Hotel itu disediakan ya. Ada beberapa hotel di Turki itu dia yang nggak menyediakan air minum. Ada seperti itu. Ada juga yang menyediakan air minum, nggak boleh minta ekstra. Nah, kalau yang untuk G Hotel ini insya Allah itu disediakan dan juga boleh ekstra. Kemudian tiga, lift kecil dan tidak terlalu banyak. Nah, ini hotel kita di Turki, G Hotel. Dia liftnya agak kecil Bapak Ibu. Jadi mungkin harus 3 orang, kalau enggak 2 orang. Kalau bawa koper ya. Seperti itu. Kemudian 4, handuk dan toiletries sering tidak lengkap bahkan tidak tersedia. Nah, nanti konfirmasi saja ke saya kalau misalkan Kang, handuknya kurang. Nah, nanti saya konfirmasi ke resepsionis. Kemudian kelima, petugas hotel tidak terlalu ramah seperti di Indonesia. Kadang beda ya. Orang Indonesia mah kan somea gitu loh. Murah senyum. Ya orang Turki, orang Saudi ya cemberut gitu kan. Jadi nanti jangan kaget ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini bagaimana nanti cara komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Di sini ada yang pakai Telkomsel? Ada ya. Indosat? Ada juga. Bapak Ibu, silahkan nanti beli kuota roaming ya. Nah, nanti belinya silahkan di aplikasinya. Kalau Telkomsel dia punya aplikasi My Telkomsel ya. Indosat juga punya aplikasi. Nah, silahkan Bapak Ibu belinya lewat aplikasi aja. Jadi lebih enak. Kita bisa melihat yang terpakai berapa, sisanya berapa. Kadang beda kalau kita misalkan belinya pakai bintang gitu loh. Bintang 1, 2, 3 Pak. Bintang berapa pagar. Nanti silahkan belinya di aplikasi. Entah itu yang Telkomsel, Indosat atau XL atau Tri. Nah, kalau untuk Telkomsel biasanya beda-beda. Nah, ada kuota transit gitu loh. Turkinya beda, Saudinya beda. Yang connect 14 negara itu Indosat. Saya biasanya pakai Indosat itu 325.000, 250.000 itu connect 15 negara. Saudi, Turki, Dubai, Palestina, Jordan, 9 giga, 250. Itu untuk Indosat. Tapi kalau untuk Telkomsel, sepengetahuan saya itu pisah-pisah. Dan emang agak mahal ya. Itu. Jadi makanya ya kalau misalkan yang mau pakai Indosat silahkan, nggak apa-apa. Khusus untuk kuota roaming doang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mata uang dan alat pembayaran. Bapak Ibu, insya Allah dalam tur kita kali ini kita akan mengunjungi tiga negara. Yaitu Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai.
kemudian Turki, kemudian Saudi. Insya Allah mata uang yang kita akan pakai dua, yaitu Turkish lira yang biasa disebut tele atau SAR, rial, ya. Untuk dirham, kita nanti ketika situ di Dubai kita nggak ke toko-toko juga ya Bapak Ibu. Mungkin ketika nanti kalau misalkan mau beli-beli ketika transit juga, lebih baik nanti pakai ATM aja nggak apa-apa, aman. Nah di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan khusus lira ya, karena kalau rial tuh di sini tersedia banyak ya di Indonesia. Karena kalau lira di sini emang agak susah. Bagaimana cara mendapatkan uang lira? Nah, ada 3 cara. Pertama, Bapak Ibu bisa tarik tunai ketika di Turki atau tepatnya ketika di bandara. Nanti ketika landing, saya akan arahkan bagi Bapak Ibu semuanya yang mau ambil tarik tunai pakai ATM ya. Nah, itu ATM-nya yang ada logo Visa atau Mastercard ya. Seperti itu. Nah, untuk adminnya nggak terlalu mahal tarik tunai itu. Cuman biasanya kalau tarik tunai itu yang menjadi problem, kadang uangnya nggak keluar gitu loh. Seperti itu ya, kadang uangnya nggak keluar. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, Bapak Ibu bisa beli dolar di Indonesia, kemudian tukar ke money changer ketika di Turki, ketika di bandara. Itu mudah, pasti dapat. Cuman rate-nya itu agak tinggi gitu loh. Nah, itu yang cara yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, cara yang ketiga, nah insya Allah cara yang ketiga ini cara yang udah paling simpel banget. Bapak Ibu bisa tiduran di rumah, tinggal ketik kirim ke grup. Itu ada ya di grup ya list. Nah, tinggal terus aja di list. Insya Allah nanti ketika sampai bandara, di bis saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya. Itu terkait uang lira. Kalau untuk rial, tarik tunai di Saudi juga murah. Di sini juga banyak yang money changer bisa cari. Lewat kita juga ada rial. Bapak Ibu silahkan yang mau. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait mata uang? Oke Bapak Ibu, insya Allah nanti kita di Turki akan mengunjungi ini ya, toko coklat, tepatnya di Munira. Di situ nanti ada yang jualan Turkish Delight, baklava, coklat dan lain-lain. Untuk pembayaran di sana itu boleh, ya boleh debit, boleh pakai rupiah cash juga. Nah, cuman kalau pakai rupiah cash sama gesek itu biasanya adminnya mahal gitu loh, dan harganya beda. Nah, jadi lebih baik saya menganjurkan pakai lira aja, seperti itu ya, khusus yang di Munira itu, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Sudah ya? Oke. Nah ini tegangan listrik dan kebutuhan untuk charger. Di Indonesia biasanya kita kalau ngecas chargernya itu kaki dua ya Bapak Ibu ya. 220 volt. Begitupun juga nanti di Turki. Di Turki itu kaki dua juga 220 volt. Jadi sama untuk di Indonesia dan Turki. Yang berbeda di mana? Di Saudi. Di Saudi itu nanti kita colokannya kaki tiga. Nah, jadi kalau misalkan ngecas harus ada colokan kaki tiga. Maka dari itu silahkan Bapak Ibu bawa colokan kaki tiga dari sini ya seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa diakalin Bapak Ibu. Colokan kaki dua dicolok, yang bawahnya bisa dicolok pakai apa? Yang buat ngecek apa? Kopi. Nah, itu bisa. Cuman nanti kadang problemnya colokan itu jadi bengkok-bengkok gitu loh. Makanya lebih baik bawa colokan kaki tiga aja. Kemudian saya juga menganjurkan Bapak Ibu silahkan bawa stop kontak karena nanti kan di Saudi itu untuk yang tidak upgrade kamarnya 4 orang ya, satu kamar. Nah, nanti takutnya rebutan rebutan colokan ya. Seperti itu. Jadi silahkan yang mau bawa terminal, silahkan. Nah, ini Bapak Ibu, pengaturan perlengkapan di dalam tas bagasi atau koper besar. Oke. Apa aja sih yang nggak boleh dimasukin ke koper besar, koper bagasi? Tidak boleh ada power bank. Kemudian tidak boleh ada uang cash. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang bawa power bank, silahkan power banknya ditaruh di koper.
kabin, yang dibawa ke kabin. Karena bahaya, naudzubillah misalkan meledak, ya nanti susah ngambilnya di bawah gitu loh. Kalau dibawa ke kabin kan gampang gitu loh, seperti itu. Kemudian uang cash juga jangan ditaruh di bagasi, rawan gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti apa saja yang di bagasi itu? Ya mungkin baju, sendal, obat-obatan, benda-benda tajam, gunting kuku, jarum sekiranya banyak ya, taruh di koper besar. Kemudian apa lagi? Cairan di atas cairan di atas 100 mili. Nah, cairan-cairan di atas 100 mili itu silahkan ditaruh di dalam koper koper besar. Seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian pengaturan perlengkapan di dalam tas kabin atau koper kecil. Pertama, tidak boleh ada benda tajam. Kemudian tidak boleh ada cairan lebih dari 100 mili. Jadi ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu di koper kabin ini terkait barang-barang ini. Kadang banyak jemaah itu yang lupa gitu kan. Ketika masuk X-ray disuruh bongkar sama petugas. Bongkar. Kita nggak tahu, kita nggak ada apa-apa. Dibongkar udah acak-acak, udah dirapiin kan ternyata ada gunting kuku, jempil. Makanya nanti ketika di rumah silahkan dipastikan dan dipisahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian paspor juga Bapak Ibu silahkan ditaruh di, kalau Bapak-Bapak bisa mau tas selempang, silahkan taruh selempang. Nah, jadi taruh di koper kabin. Seperti itu. Nah ini tas bawaan peserta. Kita dari travel ada koper besar, kemudian koper kecil. Tas koper besar atau bagasi akan diberi label oleh travel dan label dari airlines sebagai tanda bila koper hilang ketika perjalanan. Bapak Ibu di sini ada yang koper kecilnya mungkin nggak pakai koper dari kantor? Nggak ada ya. Nah, bagi yang ada nanti silakan konfirmasi konfirmasi ke saya. Nanti ketika di bandara kita akan kasih stiker ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu gambaran maskapai kita nanti Emirates untuk perjalanan yang Jakarta Istanbul dan Jeddah Jakarta. Untuk seatnya itu nanti kita 343 ya, 343. Kemudian di pesawat kita juga Bapak Ibu ada entertainment in flight. Jadi nanti insya Allah lah perjalanan kita 8 jam itu nggak boring gitu loh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa ketentuan juga Bapak Ibu. Pertama, duduklah sesuai nomor kursi terlebih dahulu. Bila ingin tukar tempat atau pindah ke tempat duduk yang kosong, tunggu semua rapi dulu. Misalkan biasanya yang dapat belakang, paling belakang, terus belakangnya tuh ada kosong banyak. Nah, mau pindah ke situ, tunggu semuanya masuk dulu dan lain-lain baru boleh pindah. Seperti itu. Begitupun misalkan nanti yang seatnya ternyata pisah sama keluarganya gitu loh. Nah, tunggu duduk dulu baru baru pindah. Nah, tapi insya Allah nanti kita check in kan sesuai keluarga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dua, kursi bisa digunakan untuk sedikit berbaring. Jadi pencet ya Bapak Ibu ke belakang. Kemudian tiga, harus memakai seatbelt ketika akan terbang take off atau mendarat landing. Nanti akan diperingatkan oleh pramugari. Empat, ada meja lipat kecil depan kursi untuk makan atau menaruh barang. Yang ini ya, tempat makan. Kemudian lima, pastikan tidak menaruh paspor atau HP atau barang berharga lain di kantong depan kursi. Bapak Ibu, di depan kita kursi ya. Di bawah entertainment itu ada kantong. Jangan naruh paspor ataupun HP di situ. Saya sering kejadian, udah 3 kali yang HP-nya ketinggalan di situ. Ketika udah turun, start, HP saya ketinggalan di kantong gitu. Kalau HP mungkin kita bisa ambil ya. Kalau misalkan naudzubillah paspor kemudian hilang, wah, nanti mungkin nggak bisa masuk Saudi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan jangan ada yang menaruh paspor ataupun barang berharga di kantong depan Bapak Ibu. Nah ini gambaran pintu toilet. Cara membukanya bagaimana? Dorong, kemudian tarik. Nah gini. Nah ketika udah masuk, cara mengunci pintunya gimana? Cukup nanti digeser ke kanan, nanti biasanya lampunya nyala.
Seperti itu. Nah, ini nanti di dalamnya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya menyarankan silahkan membawa 2 botol kosong, ya. Untuk apa? Botol yang pertama itu untuk nanti ketika kita transit. Nah, ketika kita transit, itu kan cairan itu diambil semua ya, kita di-X-ray. Nah, botol kosong tersebut gunanya untuk minum. Jadi nanti di Bandara Dubai itu mungkin ketika kepulangan ya, ataupun nanti ketika setelah City Tour menuju gate di Bandara Dubai. Nah, kalau misalkan mau minum, itu nanti tinggal isi bisa refill gitu loh. Ya. Kemudian botol yang satu lagi untuk kita bersuci ketika di toilet. Karena susah kalau nggak ada. Ya, jaraknya itu ya dari Westapel ke toilet itu jauh. Ya, seperti itu. Nah, ini makanan dan minum di pesawat. Nanti kita dapat makan juga Bapak Ibu ya. Baik perjalanan yang dari Jakarta Istanbul, dari Istanbul Madinah, kemudian dari Jeddah ke Jakarta juga dapat dapat makanan. Insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu proses ketibaan di Istanbul Airport. Bapak Ibu, berbeda dengan berbeda dengan bandara Saudi dan Jakarta. Untuk di Bandara Istanbul nanti Bapak Ibu, kita nanti nggak ada tim handling. Jadi nanti skemanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti kita mendarat di Istanbul, kemudian Bapak Ibu semuanya saya akan arahkan ke imigrasi. Ya, nanti di sana kita dicek paspornya, nah, dan itu manual karena di imigrasi Turki itu semuanya manual, nggak ada yang auto gate. Berbeda dengan di bandara Suta ataupun di bandara Jeddah itu nanti imigrasinya dia biasanya auto gate. Cukup pakai halaman depan paspor, tempel, langsung kebuka gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau di bandara Turki ini dia semuanya manual. Seperti itu. Saya arahkan ke petugas imigrasi, kemudian setelah itu Bapak Ibu saya arahkan Bapak Ibu ke conveyor bagasi. Nah, Bapak Ibu, di bandara Turki itu untuk troli berbayar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil troli itu harus pakai koin. Dan nah, koin ini belinya pakai lira di bandara. Seperti itu. Nah, saya menganjurkan nggak apa-apa, nggak usah pakai troli. Insya Allah dari compare bagasi menuju exit dan ke bis itu nggak jauh. Jadi dekat, aman seperti itu ya. Soalnya beli koinnya itu agak agak rempong gitu loh, agak ribet seperti itu. Setelah setelah dari area bagasi, saya akan arahkan Bapak Ibu semuanya ke pintu keluar. Kemudian setelah pintu keluar, kita di sana nanti akan disambut oleh tour guide orang Turki dan fotografer. Setelah itu kita menuju bis dan menuju hotel. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada beberapa ketentuan. Satu, ikuti arahan tour leader masing-masing. Dua, bangku terdepan harap kekosongan untuk tempat duduk tour leader dan tour guide. Tiga, setiap peserta bebas menentukan tempat duduknya masing-masing. Tidak ada sistem blok untuk peserta tertentu. Ini khusus di bis ya, Bapak Ibu. Empat, toilet di bus biasanya akan ditutup untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di bus. Nah, untuk bis di Turki ini kita nggak ada toilet ya Bapak Ibu. Jadi nanti semua perjalanan panjang seperti misalkan dari Istanbul menuju Bursa, perjalanan kita 3 jam, mungkin kita akan berhenti di rest area. Tapi insya Allah untuk bis kita di Turki ini Bapak Ibu kita nanti ada wifi-nya. Nah, ada wifi-nya. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu di Istanbul tidak pakai porter. Bagasi dibawa sendiri, troli harus bayar pakai koin lira. Seperti itu ya. Berbeda dengan nanti kita di Bandara Madinah di Saudi. Koper semuanya dihandle oleh tim handling kita. Dari conveyor bagasi sampai ke depan kamar masing-masing. Nah, jadi nanti ketika selesai imigrasi, Bapak Ibu langsung saya arahkan semuanya ke bis seperti itu. Ya. Pengaturan meals. Nah, ini khusus di Turki ya, Bapak Ibu ya. Makan pagi Bapak Ibu, itu di Turki biasanya kita makan mulai jam 6.30. Untuk menunya nggak ada nasi biasanya di Turki. Nah, jadi nanti pagi-pagi itu kita jadi orang Eropa dulu ya. Makan sosis gitu. Telur-telur dihancurin kayak gitu. Dan rasanya juga agak hambar. Makanya silakan Bapak Ibu yang mau bawa bon cabe atau bumbu racik dan lain-lain silakan bawa ya. Kecap, saus dan lain-lain. Nah, itu untuk makan siang nanti kita di restoran, nggak di hotel. Dan makan malam juga di restoran.
seperti itu. Not, jika ada jamaah yang ada keterbatasan alergi, tidak biasa dan lain-lain dan makanan tertentu dimohon untuk konfirmasi ke kami. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini makanan dan oleh-oleh atau souvenir khas Turki banyak di sini ya Bapak Ibu. Ada baklava, snack makanan ringan, makanan coklat, kebab Turki, es krim Turki, kaos I Love Istanbul, jaket kulit khas Turki. Insya Allah Bapak Ibu di hari kedua kita nanti akan mengunjungi toko jaket kulit. Nah, insya Allah ini jaketnya bagus Bapak Ibu ya, lebih bagus dari jaket kulit Garut ya. Ini kata mereka ini terbuat dari domba yang berumur 3 tahun. Nah, jadi tipis banget seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada juga gantungan kunci dan magnet kulkas seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita sakit ringan, batuk pilek, diare ringan, sakit kepala, pegal linu, lemas dan lain-lain, insya Allah treatment kita mungkin dari travel kita ada obat. Cuman obat kita juga nanti mungkin nggak terlalu lengkap ya. Jadi misalkan dari Bapak Ibu juga silahkan mau bawa obat dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, pesan saya Bapak Ibu, dimohon dijaga kesehatannya. Karena perjalanan kita ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Kita ke Dubai dulu, nanti suhunya panas. Ke Turki suhunya dingin, ke Saudi panas lagi. Nah, kita akan mengalami 3 kali pergantian suhu. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu happy, terlalu happy di Dubai, happy banget. Di Turki juga sampai lupa pada kesehatan. Naudzubillah ketika ada umrohnya sakit. Misal, Kang, aduh saya nggak kuat, demam. Naudzubillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kalau misalkan sakit berat, mungkin treatmentnya akan kita bawa ke rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, etika sebuah grup. Nah, pertama, tertib pada jadwal. Pertama, tertib pada jadwal yang ditetapkan oleh tour leader ketika mengunjungi sebuah tempat wisata dan menaati jam kembali ke bus atau batas waktu yang ditentukan, ya Bapak Ibu. Jadi dimohon kerjasamanya ketika misalkan nanti kita di Hagia Sophia, Bapak Ibu silakan foto-foto bebas dan lain-lain. Jam segini kumpul. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan sama tour leadernya kumpul jam segitu, kumpul gitu loh. Ini mah ulang ajakan terus, siapa fotoan? Ayo tour leadernya liar, neangan Bapak Ibu ya. Nah itu, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kita ini bareng-bareng, 40 orang, grup yang sangat besar, pergi bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Seperti itu. Pergi sebagai tamu Allah, pulang sebagai keluarga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah rame lah nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menggunakan kamar mandi sewajarnya, jangan terlalu lama seperti bila berada di rumah sendiri, gitulah. Ini kita berempat, kamar mandi satu, udah tahu saya ngomongin, Bapak Ibu jam 7 kita city tour Madinah. Wah, ini lama di kamar mandi hayo we pasti mas sorangan. Jadi silahkan nanti mohon pengertiannya ya untuk teman-teman kamarnya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati privasi masing-masing peserta yang berada dalam satu kamar. Seperti itu. Empat, saling menjaga barang-barang teman sekamar dari tindak pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu. Seperti itu. Jazakumullah khairan kasiran. Sebelum masuk ke itinerary, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kabinnya apa? Protokol yang bawaan rumah ya. Ada saya baca untuk yang Emirates pesawat itu ada aturan baru yang per 1 Oktober katanya penggunaan kalau pemain kayaknya nggak boleh pakai di pesawat ya. Boleh ingat sakit itu juga dalam sistem aja ya. Dipakainya apa ya? Sejauh ini sih kemarin saya ketika kepulangan 1 Oktober eh, ada beberapa yang melarang pramugari. Cuman kan sebenarnya Bapak Ibu nanti juga di pesawat kita kan ada casan juga ya. Emirates itu insya Allah ada colokan yang kaki dua juga, USB juga ada, beberapa juga ada yang Type C. Jadi ya saya menganjurkan lebih baik ya powerbank jangan dipakai. Jadi nanti kalau misalkan mau ngecas ketika di pesawat, silakan pakai colokan yang ada aja seperti itu. Jadi nanti powerbanknya ditaruh aja di tas, jaga-jaga seperti itu ya.
Itu sama lagi. Untuk identitas, Ya, nama lagi. Jadi salah kan kan untuk identitas masing-masing kan dikasih dokter. Dokternya. hmm, Nah, kita boleh juga apa berdasarkan identitas sendiri masing-masing gitu. baik Bapak Ibu. Hmm. Memberi identitas atau nama tambahan di koper kita di luar dari tag Raudoh itu lebih baik. Bahkan saya menganjurkan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Takutnya kita kan Bapak Ibu kita penerbangan internasional ya. Kadang porter internasional tuh mereka barbar gitu loh. Nurunin dari conveyor tuh. Dah, tagnya patah, hilang. Jadi nggak ada namanya. Nah, kalau misalkan tagnya hilang, kalau kita udah ngasih nama, itu kan masih aman ya. Kenapa koper itu harus ada nama terus? Karena Bapak Ibu, ketika nanti misalkan kita sampai di bandara Saudi ya, nah, koper kita di-handle sama tim handling, dimasukin ke bis. Setelah itu kita ke hotel, Bapak Ibu semuanya langsung ke kamar. Nah, koper-koper itu yang langsung diantarkan ke kamarnya masing-masing. Kalau misalkan kopernya yang nggak ada namanya, nah nanti tim handling kita liar gitu loh Bapak Ibu, pusing nganternya kemana. Nah, tapi nanti biasanya kalau misalkan koper-koper yang nggak ada namanya dikumpulkan di depan kamar mutawif dan tour leader seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau ngasih nama tambahan nggak apa-apa, lebih bagus itu. Bahkan saya menganjurkan seperti itu ya, agar lebih gampang dicari juga seperti itu. Kadang kan juga Bapak Ibu kita banyak ya 40 gitu loh. Ini mana koper saya? Padahal ini ada gitu loh. Iya, sama semua gitu loh. Apalagi, kadang kita tuh di satu hotel tuh Raudoh ada 5 grup gitu loh, seperti itu. Ya itu ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Oke, Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke itinerary yang bisa dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, insya Allah kita akan memulai perjalanan kita di hari Sabtu tanggal 11 Oktober ya. Di sini di hari pertama itu nanti kita perjalanan dari kantor menuju Jakarta dan dari Jakarta menuju Dubai. Bapak Ibu, jam 13.30 sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan untuk jamaah Bandung silakan kumpul di kantor Raudoh. Insya Allah nanti kita akan ada pembagian ID card ya dan absensi. Kemudian jam 2 kita langsung menuju Jakarta. Seperti itu. Untuk jamaah yang langsung ke Jakarta dan jamaah Jakarta, nah jamaah Jabodetabek, silahkan datang ke Bandara Soekarno-Hatta itu jam 20 atau jam 8 itu di Terminal 3 Gate 2 depan Sate Senayan. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu insya Allah kita nanti akan check in di jam 21.45 check in. Nah, Bapak Ibu, tiket kita nanti itu dicekinkan oleh tim handling. Jadi nanti ketika di bandara Bapak Ibu cukup duduk manis aja. Nunggu nanti kita juga ada makanan ya, dinner seperti itu dibungkus, makanan box. Nah, nanti tour leader akan mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Setelah itu kita akan bagikan tiket. Nah, untuk maskapai Emirates ini Bapak Ibu biasanya kita ada profiling terlebih dahulu. Jadi setelah kita semuanya dapat tiket, nah nanti kita langsung antri di counter dan mengambil kopernya masing-masing. Nah, ditimbang biasanya. Seperti itu, ditimbang. Nah, nanti biasanya pihak maskapai juga menawarkan koper kecilnya mau dimasukin bagasi gak? Kalau misalkan mau, silahkan masukkan. Kalau misalkan enggak, ya juga enggak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah profiling dan lain-lain, saya akan arahkan Bapak Ibu semuanya ke keberangkatan nasional. Kemudian kita sama-sama ke X-ray. Setelah X-ray, kita masuk imigrasi. Nah, di imigrasi Soekarno-Hatta Bapak Ibu, kita nanti biasanya diarahkan ke yang autogate. Nah, untuk yang anak kecil di bawah umur 6 tahun itu nanti ke manual bisa diarahkannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita langsung ke gate dan insya Allah pesawat kita akan take off di jam 00.45. Seperti itu ya. Kemudian perjalanan menuju Dubai, insya Allah kita akan sampai di Dubai jam 5.35.
Oke. 5.35 turun dari pesawat, sholat subuh, bagi yang mau ganti baju silahkan. Setelah itu langsung saya arahkan ke imigrasi. Nah, dari imigrasi kita bareng-bareng ke exit dan bertemu dengan tour guide. Kemudian setelah itu kita naik bis dan langsung ke restoran untuk makan pagi. Seperti itu ya, untuk makan pagi. Nah, setelah makan pagi Bapak Ibu, kita langsung city tour sekitar Dubai. Kita mau kemana aja Bapak Ibu? Nanti kita akan foto stop di Burj Khalifah. Kemudian di Palm Jumeirah. Kemudian kita juga akan foto stop di Atlantis at the Point. Kemudian kita juga akan mengunjungi enggak ke foto stop. Kita akan foto stop di Museum of Future. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi rangkaian kita nanti di Dubai itu seharian. Kemudian Bapak Ibu, jam 14 kita ke bandara. Balik ke bandara. Oke? Balik ke bandara. Oh iya lupa. Makan. Makan dulu. Jadi sebelum ke bandara kita makan dulu. Nah, makan siang nanti kita di Little Bali Restoran. Makan Indonesia. Makan Indonesia. Nah, setelah dari Little Bali langsung ke bandara. Seperti itu ya. Duh, lupa makan bahaya ya. Langsung ke bandara. Insya Allah kita nanti take off ke Istanbul di jam 18.00. Itu typo ya Bapak Ibu ya. Bukan ETD, harusnya EKA. Karena ETD itu kode penerbangan untuk Etihad. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah kita akan sampai di Istanbul itu 21.35. Ya, 21.35. Sebagaimana yang saya tadi sudah jelaskan ya, proses ketibaan di Istanbul bagaimana. Insya Allah nanti kita di exit itu akan disambut oleh tour guide dan fotografer. Tour guide kita nanti orang Turki asli Bapak Ibu. Tapi tenang, insya Allah mereka bisa bahasa Indonesia. Kemudian nanti juga kita ada fotografer yang menemani kita selama 2 hari. Jadi yang ibu-ibu gak usah khawatir, yang narsis mau foto-foto kita ada fotografer. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ke bis dan langsung menuju hotel dan istirahat. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut besoknya Bapak Ibu, kita makan pagi ya di hotel jam 6 kalau nggak jam 6.30. Setelah itu Bapak Ibu, kita langsung menuju kota Bursa. Perjalanannya berapa lama? 3 jam kalau macet, kalau nggak macet 2,5 jam. Ya. Jadi nanti kita akan melewati Stad Bosporus, jembatan Osman Gazi. Nah, jadi kita akan pindah dari Eropa menuju Asia, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bursa itu Turki bagian Asia. Nah, nanti di Bursa kita ngapain? Nah, di Bursa Bapak Ibu nanti kita akan city tour di Bursa. Kemana aja? Pertama kita akan mengunjungi Turkish Delight dulu biasanya. Turkish Delight Shop atau namanya toko Munira. Nah, nanti di situ Bapak Ibu silahkan yang mau menghabiskan liranya ya. Beli Turkish Delight, baklava, coklat dan lain-lain. Minyak zaitun ada di sana ya, parfum dan lain-lain. Nah, kemudian setelah dari Munira Bapak Ibu, kita langsung ke Grand Mosque atau Ulu Cami atau Masjid Agung. Itu salah satu masjid yang tertua di Turki. Kemudian setelah itu kita ke Top Hane Hill ya, Top Hane Hill itu pemandangannya bagus ya Bapak Ibu dari Top Hane Hill. Di situ juga ada makam pendiri Turki Utsmani, Osman dan Orhan Gazi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian destinasi terakhir di Bursa, kita akan mengunjungi Bursa Tekstil Outlet. Nah, itu toko baju ya Bapak Ibu ya. Ini belanja terus ya. Bursa Tekstil Outlet. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita balik ke Istanbul. Nah, balik ke Istanbul, balik ke hotel, dan itu menjadi malam terakhir kita di Turki. Berarti apa tadi yang saya sampaikan? Malam terakhir di Turki. Silahkan packing barang dan ditimbang. Seperti itu ya. Silahkan timbang. Takutnya nanti over dari 20 kilo. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian istirahat Bapak Ibu. Paginya kita makan dan check out. Ya. Kita check out. Nah, Bapak Ibu, di hari terakhir ini mungkin kita nanti agak capek ya. Karena destinasinya itu
kebanyakan jalan. Jadi walking tour, ya. Jadi nanti kita pertama tuh akan mengunjungi toko jaket kulit dulu. Nanti di sana juga ada fashion show. Kemudian setelah itu kita langsung ke Selat Bosporus naik kapal. Nah, di sana naik kapal Selat Bosporus. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah dari Bosporus kita nanti ke Kota Tua. Nah, di komplek Kota Tua ini ada apa aja? Hagia Sophia, Sultan Ahmed, Hippodrome, kemudian foto stop di Museum Topkapi. Nah, seperti itu. Nah, ini satu komplek ini nanti kita full jalan. Jadi seumpama kita nanti sampai di Kota Tua itu jam 10, nah nanti kita bertemu bis lagi mungkin di agak sorean. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu kemudian destinasi terakhir juga dari Kota Tua nanti kita akan visit ke Grand Bazar. Nah, ini agak jauh juga dari Kota Tua ke Grand Bazar ya, Bapak Ibu. Jalan. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu 16.30 kita bertolak ke Bandara Sakbiha Gocen. Nah, ini agak jauh ya Bapak Ibu ya ke Bandara Sakbiha Gocen. Seperti itu karena Bandara Sakbiha Gocen ini berada di Turki bagian Asia. Mungkin bisa jadi sejam atau 45 menitan. Seperti itu. Makanya nanti kita harus tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan insya Allah pesawat kita nanti akan take off dari Bandara Sabiha Gocen itu jam 21.55. Seperti itu ya. 21.55 dan insya Allah Bapak Ibu kita akan sampai di Madinah pukul 1.35 setengah 2 ya, tiba di Madinah Airport. Dan insya Allah nanti kita disambut oleh tim handling. Bapak Ibu saya arahkan semua ke bis. Koper juga udah dihandle oleh tim handling. Kemudian insya Allah kita sampai di hotel mungkin jam 4 ya. Dan insya Allah mungkin sudah bisa sholat subuh di Masjid Nabawi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa kegiatan kita hari pertama di Madinah Bapak Ibu? Untuk paginya kita kosong ya Bapak Ibu, tapi nanti sorenya kita akan ziarah sekitar Masjid Nabawi. Ke makam Baki, Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian nah untuk hari keduanya besok paginya jam 3 pagi itu ibadah mandiri. Silakan Bapak Ibu yang mau itikaf di Masjid Nabawi silakan. Kemudian jam 7-nya Bapak Ibu kita nanti ada city tour sekitar kota Madinah. Kemana aja? Ke Jabal Uhud, kemudian ke Masjid Kuba. Kita juga nanti akan hanya murur saja lewat ke Masjid Khandaq dan lain-lain seperti itu. Dan kita juga nanti akan ini juga ya Bapak Ibu ke kebun kurma, belanja beli kurma. Kemudian balik ke Masjid Nabawi, kita usahakan sebelum zuhur agar bisa sholat zuhur di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sorenya jadwal masuk raudhah untuk yang bapak-bapak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terkait jalur raudhah ini kita tentatif ya atau mengikuti kebijakan otoritas setempat. Jadi mungkin bisa jadi di hari pertama gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti gimana keluar tasrehnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian jam 20 jadwal ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu itu malam biasanya jadwalnya. Seperti itu. Nah, kemudian malamnya silakan Bapak Ibu packing karena itu hari terakhir di Madinah. Ya. Silakan packing. Kemudian besoknya kita akan check out. Jam berapa kita check out? Setelah Jumatan. Ya, Bapak Ibu setelah Jumatan. Nah, jadi dari pagi sampai Jumatan itu kita kosong. Kosong. Bapak Ibu, nanti kita check out setelah Jumatan ya. Dan kita insya Allah akan mikot di Masjid Bir Ali. Jadi umroh ya, umroh. Nah, untuk yang bapak-bapak itu nanti langsung pakai kain ihram dari hotel. Ya, langsung pakai kain ihram. Untuk yang ibu-ibu, nah ini kesepakatannya. Kemarin saya sama teman-teman Jakarta yang ibu-ibu katanya untuk umroh pertama maunya pakai baju putih. Nah, ibu-ibu gimana? Mau pakai baju putih atau hitam? Putih aja ya. Ya insya Allah afdol ya. Pakai baju putih. Nah untuk umroh pertama berarti yang ibu-ibu pakai baju putih. Nah untuk umroh kedua nanti bebas ya Bapak Ibu. Nah itu
yang bapak-bapak langsung pakai kain ihram. Setelah kita sholat Jumat di Masjid Nabawi, insya Allah. Kemudian setelah itu kita menuju Masjid Bir Ali, ambil mikot. Nah itu nanti kondisional ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan waktunya mepet, mungkin kita di Bir Ali hanya niat saja. Setelah itu langsung ke stasiun kereta, seperti itu. Nah, insya Allah nanti perjalanan kita memakai stasiun kereta dari Madinah ke Makkah itu 2 jam setengahan, ya. Mungkin kalau tanpa kereta 5, 5, 6 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk koper itu nanti dibawa oleh bis. Jadi nanti kita kita sampai stasiun, turun ke stasiun naik kereta. Nah, koper-koper ini dibawa oleh bis. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin nyampainya terlambat, kita duluan seperti itu. Khusus koper besar. Tapi kalau misalkan Kang, saya koper kecilnya mau dibawa aja ke kereta, ya udah nggak apa-apa silahkan bawa Bapak Ibu. Seperti itu. Takutnya ada ganti. Ya walaupun sebenarnya Bapak Ibu nanti juga kita ketika sampai di Hotel Anjum itu kita nggak akan lama-lama di kamar gitu loh. Sampai hotel, saya bagikan kunci, Bapak Ibu makan, ke kamar bentar, wudhu, jangan lama-lama, langsung kumpul lobby, langsung toab gitu. Jadi jangan lama-lama karena kita dalam keadaan ihram. Takutnya gak sengaja pegang sabun gitu kan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu jadi sebenarnya ya lebih baik koper kecil juga masukin ke bis aja seperti itu ya. Nah, nanti jadi sampai Hotel Anjum saya bagikan kunci, makan, Bapak Ibu balik ke kamar, setelah itu kumpul di lobi, kita langsung toab. Nah, toab 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul. Setelah itu Bapak Ibu kita langsung balik ke hotel dan koper Bapak Ibu semuanya sudah ada di depan kamar masing-masing. Gitu. Jadi insya Allah aman lah Bapak Ibu ya. Maka dari itu kopernya dikasih nama tambahan nggak apa-apa, lebih bagus. Seperti itu ya. Nah itu. Kemudian setelah itu umrah umrah pertama selesai. Besoknya itu kita kosong ya Bapak Ibu ya. Free program. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau umroh lagi atau mau belanja, misalkan ke pasar grosir silahkan dan lain-lain. Waktu kosong atau mau ibadah mandiri di pelataran, mau ke Hijr Ismail, atau misalkan mau cium Hajar Aswad silahkan. Nah besoknya Bapak Ibu, hari ketiga di Makkah berarti ya Bapak Ibu. Besoknya itu nanti kita ada city tour sekitar Makkah dan umroh kedua. Ya, umroh kedua. Jadi nanti di destinasi terakhir kita akan ke tempat mikot, ke Masjid Aisyah Tanim. Maka dari itu, yang bapak-bapak silahkan bawa kain ihram. Ya, dari hotel. Bawa kain ihram. Nah, nanti kita akan mengunjungi Jabal Sur, Jabal Rahmah, kemudian kita akan lewat Mina, Muzdalifah dan lain-lain. Setelah itu kita ke Tanim dan ambil niat untuk umroh kedua. Bapak Ibu, untuk umroh kedua ini hukumnya nggak wajib. Nah, itu umroh sunnah. Kang, saya umroh kedua mau badal. Mau membadalkan buat orang tua saya. Silahkan. Seperti itu. Syaratnya badal apa Bapak Ibu? Pertama, untuk orang yang meninggal. Kedua, untuk orang yang sakit yang sudah tidak bisa berpergian. Itu. Ya. Jadi umroh kedua ini umroh sunnah, nggak wajib. Silakan Bapak Ibu yang misalkan mau membadalkan untuk orang tuanya yang sudah tiada seperti itu. Ya. Atau misalkan, Kang, saya umroh kedua mau buat diri saya sendiri lagi lah. Karena saya ketika umroh pertama merasa belum sempurna, belum afdol. Silahkan, nggak apa-apa. Yang terpenting ialah umroh kedua itu kalau udah niat harus diselesaikan. Nah, karena banyak gitu loh. Ketika di Tanim, Kang saya niat nyampe hotel. Waduh Kang panas, saya nggak kuat. Saya kayaknya nggak mau lanjutin. Nggak boleh Bapak Ibu harus diselesain gitu loh. Karena kan wa'atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah umrah dan haji. Seperti itu. Jadi harus dipastikan nanti ketika di Tanim. Kalau mau enggak gitu. Ya, untuk umrah kedua ini Bapak Ibu. Nanti umrah kedua insya Allah kita biasanya umrah kedua itu setelah zuhur. Ya, jadi tidak dari Tanim balik ke hotel, makan kemudian sholat. Nah setelah zuhur jam 2 kalau nggak jam 1 kita mulai toab. Ya, jam 2 mulai toab. Nah kemungkinan nanti sholat asarnya kita di tempat sa'i.
entah itu putaran keempat kalau nggak kelima, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Setelah asar, selesai sa'i, kemudian tahallul, kemudian balik ke hotel, istirahat Bapak Ibu. Nah, kemudian besoknya apa? Nah, besoknya Bapak Ibu, kita ada city tour ke Taif. Ya, seperti itu ya. Jam 7.30 kita akan city tour ke Taif. Mengunjungi apa aja di Taif? Nanti kita akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian kita juga nanti akan lewat Masjidku, Masjid Adas. Kita juga nanti akan mengunjungi pabrik parfum. Nah, kemudian di sini kita juga ada kabel kar Bapak Ibu ya, kereta gantung. Nah, untuk kabel kar Bapak Ibu ini exclude di luar dari travel. Berapa harganya? 75 real ya, 75 real. Jadi nanti silakan bagi Bapak Ibu semuanya yang mau naik kabel kar bisa disiapkan uangnya. Seperti itu ya. Nah, itu kemudian setelah selesai rangkaian city tour kita di Taif, kita langsung pulang ke Mekah, Bapak Ibu. Nah, besoknya Bapak Ibu, pagi kita akan tawaf wada. Ya, tawaf perpisahan subuh. Kemudian kita check out dari hotel itu jam jam 10 pagi. Jam 10 pagi nanti kita ke Museum Al-Amudi dulu dan kita akan makan siang di restoran Garuda. Itu di Cornice, makanan Indonesia ya. Setelah itu kita langsung ke bandara. Langsung ke bandara di jam 16 dan insya Allah pesawat kita akan take off di jam 20.10 dan insya Allah kita nanti akan sampai di bandara Jakarta itu jam 15.40 seperti itu. Nanti untuk zam-zam dan lain-lain itu sudah dihandle sama tim handling kita ketika check-in ya. Jadi nanti ketika sampai bandara Jakarta pun Bapak Ibu saya arahkan langsung keluar untuk bagasinya, kopernya, zam-zamnya dan lain-lain itu sudah dihandle sama tim handling kita. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya tutup, ini sudah selesai semua karena itinerary-nya. Hmm. Bagasi Bapak Ibu itu bisa akumulatif. Bisa. Misalkan pulang si bapak dapat 30, ibu dapat 30, itu nanti berarti total 60 gitu loh. Kayak gitu kan? Nah, iya. Bisa. Asalkan nanti per PNR, per booking flight gitu loh. Seperti itu. Kalau beda booking flight biasanya mereka nggak mau. Pihak maskapainya nggak mau. Seperti itu. Kalau yang ke dibawa langsung ke ya kan enggak bandaranya. Pas di Jakarta. Nanti Bapak Ibu, eh ketika sampai di Jakarta, jamaah itu nanti saya akan arahkan dulu ke tenda umroh, ya. Jadi nanti ada tenda umroh setelah cukai ke arah kiri. Nah, nanti di sana Bapak Ibu semuanya menunggu bagasi dan lain-lain. Nah, nanti bagasi kita kita kumpulkan di sebelum tenda umroh. Nah, nanti kita akan pisahkan. Bagi yang ke Bandung nanti langsung dibawa ke gate 5, jamaah Jakarta berarti tetap di situ. Begitupun juga yang mungkin ibu itu udah ditaruh di situ. Jadi aman, insyaallah. Sudah Bapak Ibu? Ya, Korea apa disediakan paling juga di sini. timbangan ada. Ya, ada timbangan sini. Apa dulu? Iya, nggak apa-apa, dicek lagi. Seperti itu. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Pakaian pakai batik Tosca yang dari Raudhah. Iya, hmm. Sama. Iya, nggak apa-apa. Dalamannya bebas. Yang penting itu yang batiknya dipakai.
Seperti itu ya. Itu untuk keberangkatan aja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Ibu juga nanti ketika di Dubai mau ganti, silahkan ketika City Tour ya. Jadi nanti berarti baju salinnya dipisahkan, dimasukkan ke koper kecil Pak. Seperti itu. Gimana Bu? Air zam-zam? Oke, oke. Nah, ini saya lupa. Bapak Ibu, terkait zam-zam, jamaah umroh itu semuanya sudah punya jatah 5 liter. Oke? Dari pihak Saudi. Itu include dari visa kita, Bapak Ibu ya. Jadi, nah, zam-zam ini pun itu bagasinya di luar yang bagasi kita. Jadi udah misah sendiri dia. Seperti itu. Nah, boleh gak kita bawa tambahan zam-zam? Misalkan saya isi pakai botol nih, dikasih solasi biasanya. Taruh di bagasi. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang pihak Saudi itu lagi tegas-tegasnya dan ketat-ketatnya perihal ini. Mungkin kalau dulu orang-orang yang bawa zam-zam ekstra gitu dimasukkan bagasi besar, itu dia dibuka diambil, kalau nggak didenda. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, bagi yang bawa zam-zam ekstra dimasukkan ke bagasi, kopernya ditahan dan nggak bisa terbang 2 hari. Nah, itu kejadian kemarin di Bandara Haji. Nah, makanya Bapak Ibu sebenarnya ini bukan zam-zam doang. Akibat kejadian ini, itu merembet ke cairan yang skala besar. Seperti apa? Minyak zaitun. Nah, minyak zaitun juga yang ukuran gede mungkin ya. Nah, itu kalau dimasukin bagasi besar, itu kemungkinan bisa ketahan gitu loh. Makanya nanti Bapak Ibu ketika di Turki, di toko Munira ya, Turki itu kan Bapak Ibu ya terkenal dengan minyak zaitunnya ya. Itu minyak zaitunnya bagus banget. Nah, untuk sekarang mungkin belum bisa beli kita. Karena ada ketentuan dari otoritas Saudi terkait cairan itu yang masuk bagasi besar. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk sekarang jangan dulu beli zaitun dan juga bawa zam-zam ekstra. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu tambahan? Kalau kabin itu memang nggak boleh, emang benar-benar nggak boleh cairan, Bapak. Nah, yang boleh masuk cairan yang boleh masuk ke kabin itu cairan yang di bawah 100 mili. Nah, dulu itu masih boleh kita bawa, bawa cairan ke bagasi besar. Kalau secara peraturan maskapai, cairan itu ke bagasi besar boleh. Boleh, emang harus dibawa ke bagasi besar. Nah, cuman sekarang karena banyak jamaah Indonesia itu yang bawa ekstra bagasi, ekstra zam-zam ke bagasi besar, nah itu jadi nggak boleh, gitu loh. Nah, merembetnya ke zaitun. Iya, heeh. Kalau yang kecil aman sih ya, bawa mungkin kalau yang segini nih ya, segini lah. Segini juga jaga-jaga ya Pak ya. Soalnya kemarin tuh ada beberapa di Bandara Haji itu 10 koper atau berapa koper gitu, dia nggak terbang, baru diterbangin 2 hari. Seperti itu. Jadi nanti mungkin zam-zam kita pakai yang 5 liter aja ya, yang dari yang jatah dari travel. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk jalur Raudhah juga Bapak Ibu, yang via nusuk itu nanti sudah didaftarkan oleh teman-teman kantor ya Bapak Ibu. Jadi aman insya Allah. Seperti itu. Kalau nutup itu kita angkat sendiri lagi. Nah, Gimana? angkat sendiri lagi, sendiri gitu. Kalau mau burau lagi. Ada namanya fitur apa ya? Fast apa gitu ya, Bang. Nah, fitur tersebut tuh kita kayak war gitu loh, rebutan. Nah, kapan bisanya tuh? Jadi misalkan kita masuk Rauda pakai nusuk ya. Masuk Rauda 10 menit. Nah, ketika keluar nah di situ harus mencet gitu loh, kayak gitu. Iya, cepet rebut-rebutan biasanya yang fitur itu tuh, gitu. Sudah jelas sih Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup ya.
Seperti itu ya. Ya mungkin kita doa Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحق هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان في السنة الماضية أخوان منعهم القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم أصل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita pada siang berbahagia ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sebelum bubar Bapak Ibu, kita foto bareng dulu ya. Iya, kita foto dulu.